Ya pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Background Location kali ini bersama saya Maria Segaf langsung dari halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Nah kalau tadi misalnya dilihat gitu ya, wacana menduetkan antara Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan, apakah ini hanya mimpi di siang bolong ataukah memang sudah rencana yang sudah diperbincangkan, diskursuskan dalam segi internal dan juga diperhitungkan dari berbagai kemungkinannya. Seberapa mungkin isu ini kemudian menjadi kenyataan di Oktober nanti? Kita coba akan bahas hal ini langsung. Di samping saya sudah ada Bang Muhammad Iqbal, jubir PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan juga sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi Bang Hensat. Selamat pagi, Mbak Maria. Duh, bajunya udah biru, Ini hampir semua partai ada di sini. Ini batik ceduy ini. Nah kalau di baju saya sih merah sama biru, kalau digabungin cocok sih Bang. Selaras nggak? Selaras ya. Tapi kalau ngomong politik beda nih ya, dinamis nih kalau ngomong politik nih. Dan juga perlu kami ingatkan bahwa kami juga masih menunggu kehadiran dari politikus PDIP yaitu Bang Masinton Pasaribu. Semoga nanti juga bisa bergabung bersama kita semua sih ya. Bergabung. Ya. Sebetulnya naik Transjakarta lebih cepat tuh. Itu dia. Semoga nanti datangnya naik Transjakarta ya Bang ya. Nah, oke, kalau gitu saya mau ke Bang Iqbal dulu. Ya. Bang, wacana ini disampaikan, yang menyampaikan pun juga bukan politikus abal-abal gitu, elit partai, ketua DPP PDIP. Ya walaupun memang disampaikan, ya namanya juga mimpi, apa salahnya sih gitu. Tapi kalau PKS melihat ini memang sebuah wacana yang memungkinkan atau tidak? Ya saya kira dalam konteks politik semua sangat mungkin. Tapi dalam konteks Ganjar Anies itu sulit. Tapi kalau Anies Ganjar mungkin. Yang penting Anies presiden. Tapi menduetkan ini entah nanti Ganjar Anies atau Anies Ganjar, mungkin atau tidak? Ya saya kira lagi-lagi kita masih memiliki waktu yang panjang, sangat dinamis politik itu. Kita bilang sekarang nggak mungkin juga. Bisa jadi suatu hari akan terjadi kejadian yang tidak terduga. Tetapi kami di PKS saat ini sesuai amanah Majelis Syuro bahwa Anies dicalonkan sebagai calon presiden. Dan kami mengawal keputusan ini sampai titik darah penghabisan, kira-kira begitu ya. Sampai perjuangan akhir. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ingin perubahan. Dan teman-teman PDIP tidak setuju dengan perubahan. Disitulah susah untuk bertemunya. Kecuali berubah nih, tiba-tiba teman PDIP, kami juga setuju dengan perubahan. Kayak sekarang kan udah mulai food estate bermasalah katanya kan. Udah mulai, berarti memang mereka menyadari bahwa visi perubahan ini perlu. Oke, karena kan kalau kita melihat nih Bang Iqbal dari sisi ya ideologis kedua partai lah, Anda PKS dan juga PDIP cukup ekstrim perbedaannya begitu. Mungkin tidak kemudian tiba-tiba tabayun jadi satu gitu. Ya saya kira tidak ekstrim banget lah Bang Henry ya. Ya cuma ada sama-sama partai kader, kesamaannya banyak. Ya. Partai kader, partai yang militan ya, solid, kuat ya kan, kemudian juga ideologis ya. Justru sebenarnya persamaannya banyak, tetapi selama ini kita memang jarang silaturahim. Karena belum apa-apa Mas Hasto udah bilang, kami nggak mau sama PKS katanya. Tapi kami datang juga, kami silaturahim. Karena kami menjalankan Islam rahmatan lil alamin. Kerjasama dengan siapapun, dengan partai manapun, ya kan, walaupun berbeda pandangan. Tapi PKS tetap silaturahim. Begitu memang, kalau memang ide ini, niat ini ada ya, kenapa nggak PDIP datang ke PKS, datang ke Demokrat, ya kan, diskusi, ya, bukan hanya wacana. Oke, artinya masih ada ruang untuk bisa diperbincangkan begitu ya? Tentu saja. Oke, Bang Hensat, lihatnya gimana Bang? Kalau saya lihat sangat mungkin ya, karena dalam politik itu kan the art of possibility gitu. Selain the art of harapan juga, hope gitu ya. Jadi ini bisnis harapan. Jadi kalau dilihat nanti ternyata banyak yang berharap Anies Ganjar atau Ganjar Anies atau PDI Perjuangan dan koalisi perubahan menjadi satu, itu menurut saya bisa terjadi. Lagi pula dalam politik itu yang tidak boleh dilupakan adalah tujuannya, tujuan kepentingan atau tujuan berpolitiknya. Misalnya ya, ini kalau kita bicara koalisi, kalau koalisi PDI Perjuangan dan koalisi perubahan untuk persatuan disatukan, ini suara mayoritas saat ini di parlemen. Justru koalisinya Pak Prabowo itu jadi minoritas karena hanya 46%. Sehingga kalau dilihat dari koalisi partai politiknya, ini akan sangat menguntungkan. Misalnya tentang yang sedang gonjang-ganjing saat ini, batasan umur ya, calon presiden. Kalau kemudian ternyata di DPR mendorong, ya udah kalau gitu sekalian aja supaya hak dipilih dan memilih sama diturunkan jadi 17 atau 18, sementara maksimalnya si calon presiden ini untuk menyamakan misalnya dengan aturan ASN itu batasannya 70 tahun.
gitu ya, supaya ya orangnya nggak dia lagi, memberikan kesempatan untuk generasi muda juga maju ke pencalonan. Nah kalau kemudian DPR mendorong itu sebagai suara maksimal saat ini, itu sangat mungkin terjadi. Jadi saat ini tuh secara tidak terduga mungkin oleh Pak Jokowi, tapi saya yakin beliau pasti menduga inilah. Saat ini untuk kali pertama selama beliau berkuasa, 8 tahun terakhir, kali pertamanya parlemen itu nggak solid ke Pak Jokowi itu. Yang mecah-mecah dia sendiri gitu, karena dia yang awalnya pengen cawe-cawe kan hasilnya begini. Ada PDI Perjuangan dan P3, kemudian ada 4 di koalisi Pak Prabowo, Mas Anies dapat 3 gitu kan. Nah kalau ini menjadi satu atas dasar kepentingan politik misalnya, ini sangat mungkin terjadi koalisi Anies Ganjar atau Ganjar Anies gitu. Atau mungkin nggak ada urusan sama presiden dulu, karena memang ada kepentingan di partai politiknya. Baru setelah misalnya goal gitu ya, tujuan-tujuannya mungkin ya nanti dilihat November nanti penetapan oleh KPU itu akan siapa. Tapi kalau menurut saya terlalu dini kalau bilang saat ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena misalnya Mas Hasto pernah mengatakan hal itu gitu ya, tapi people change. Orang bisa berubah. Namanya politik juga nggak ada yang pasti, Bang. Ya. Gitu. Jadi menurut saya kalau ini terjadi justru ada pihak-pihak juga yang deg-degan gitu ya. Apakah kemudian kekuatan Jakarta dan Jawa Tengah itu kalau dijadikan satu tuh luar biasa. Jadi walaupun ya saat ini koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah menentukan Mas Anies Baswedan, kemudian memberikan keleluasan untuk Mas Anies memilih wakil presidennya, yang sampai saat ini juga belum diumumkan. Ada 1 semester ya, Bang? Ya, Pak Ganjar juga demikian. Mungkin juga Pak Ganjar menunggu arahan Ibu Mega, tapi kan sampai saat ini juga belum ada calonnya. Kemudian atas dasar kepentingan politik bersama, yang pasti dikatakan kalau para politisi kan demi kepentingan rakyat, gitu ya. Akhirnya ya ngobrol gitu. Kalau bahasa Ibu Mega kan bekerja sama, gitu. Menurut saya terlalu dini untuk mengatakan hal ini tidak mungkin terjadi. Oke, Nat. Jangan mengatakan hal ini tidak mungkin terjadi. Apalagi tadi kalau Bang Hensat sampaikan, loh, dengan kekuatan Jawa Tengah dan juga DKI Jakarta yang digabungkan, tapi kan kita kalau berbicara mengenai politik tidak hanya kemudian urusan matematika, Bang, 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu ya, tapi kita juga melihat pemilihnya seperti apa. Karena tadi saya sampaikan bahwa kalau dilihat dari karakteristik pemilih secara ideologis ini cukup berbeda ini. Jangan sampai kemudian 2 ideologi yang cukup kuat di atas nih, Ganjar Anies disatukan, kemudian juga membuat para pemilihnya justru malah kabur ke pemilih lain. Nah, nanti dijawab usai jeda ya, Bang, boleh ya, Bang ya? Kita tahan dulu karena kita juga sekali lagi masih menunggu nih kedatangan dari Bang Masinton, politikus PDIP, sekaligus pencetus wacana ini. Nggak lucu kalau ngomongin orang tapi nggak ada orangnya, Bang. Kita harap sih sejahat lagi Bang Masinton bisa bergabung ya. Usai jeda, sesaat lagi untuk Anda. Oke, kita lanjutkan perbincangan. Nampaknya di segmen kedua dialog ini pun Bang Masinton, politikus PDIP, pencetus wacana ini, meskipun kemudian mencetuskan memang ketua DPP PDIP, tapi dari partai pencetus ini pun memang masih belum tiba hingga saat ini. Kami pun masih menunggu kehadiran dari Bang Masinton ya, semoga bisa bergabung juga dalam diskursus ini. Saya balik lagi tadi, Bang Hensat, hitung-hitungannya mungkin kalau dari segi partai politik, oke lah bisa, tadi people change, kemudian juga namanya politik gak ada yang pasti lah dengan 2 kekuatan besar ini. Tapi bagaimana dengan pemilihnya, Bang, begitu loh? Pemilihnya? Sekarang pendukungnya Pak Jokowi aja banyak ke Pak Prabowo. Bahkan yang diculik Pak Prabowo aja dukung Pak Prabowo sekarang tuh, Mas Budiman. Bisa berubah ya? Bisa berubah. Kalau pemilih itu tergantung kesukaan aja, moodnya gimana hari itu. Jadi menurut saya itu bisa dibangun, Maria. Justru kalau itu terjadi, yang saya deg-degan saat ini, itu bagaimana nanti menjalankan pemerintahan itu ya. Kan dua-duanya punya pamor yang kuat tuh, baik itu Anies maupun Ganjar. Kemudian PKS dan PDI Perjuangan ini adalah 2 partai politik yang punya akar rumput paling kuat. Persepsinya yang satu kanan banget, yang satu kiri banget. Tapi itulah Indonesia. Ini kalau misalnya dijadikan satu itu bagus banget menurut saya. Ya itu kan persepsi saya itu gimana tuh menyelenggarakan pemerintah itu. Tapi kalau bagusnya adalah ini adalah pemimpin-pemimpin muda, baik Mas Anies maupun Mas Ganjar ini adalah pemimpin muda yang sudah memimpin suatu daerah dan sukses gitu. Sehingga kalau 2 pemimpin ini dijadikan satu, bukan mustahil Indonesia makin lebih baik gitu. Dan
Untuk rakyat Indonesia mungkin melihatnya ini adalah jalan tengah terbaik, masih muda ya. Dan memang belum pernah maju ke pencalonan capres-capresan gitu, sehingga tidak terlihat kok maksa banget gitu kan, ini dua orang ini menurut saya. Mungkin yang akan sulit disatukan adalah Persija dan PSIS saja. Tapi kalau menurut saya politik semua bisa terjadi ya? Semua bisa terjadi dan urusan dukung-mendukung itu bisa dilakukan atau bisa dalam proses yang akhirnya bisa menyatukan Indonesia semua. Oke, kalau tapi begini Bang Iqbal, oke lah kalau memang kemudian para pemilihnya kemudian bisa sama-sama juga demi kekayaan demokrasi gitu, tapi jangan sampai kemudian atas nama kekayaan demokrasi gitu ya, tapi nampak jadi dipaksakan untuk keterpaksaan elektoral gitu loh Bang. Yang penting tadi bagi kami adalah bagaimana menjaga amanah dari Majelis Suro PKS yang sudah menetapkan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden, maka kami berjuang. Ya, untuk itu kami melihat bahwa sangat kemungkinan itu ada saja. Kita tidak menutup kemungkinan. Ya, kita punya skenario, tapi mungkin Tuhan punya skenario lain, Bang Indria. Apakah nanti tiba-tiba Prabowo misalnya tidak jadi berlayar, ya kan? Apakah ternyata Gibran jadi berlayar? Pak Anies berlayar. Berarti misalnya, batasan umur tadi tuh ya? Bisa jadi kan kita nggak tahu. Okay. Di last minute nanti akan ada berbagai manuver-manuver. Tapi bagi kami yang terpenting kami akan memperjuangkan Mas Anies maju sebagai calon presiden sampai titik akhir. Oke, artinya kalau kemudian wacananya adalah setelah diskursus politik antara internal PDIP, koalisi PDIP dan juga kemudian koalisi perubahan ini, capresnya Pak Ganjar, cawapresnya Pak Anies. Nggak akan sepakat, cabut dari koalisi? Bukan begitu, masalahnya ini dua-duanya perahu cukup. Dua-duanya perahu udah cukup. Mas Anies dengan Demokrat, Nasdem, dan PKS cukup. Mas Ganjar dengan PD cukup. Jadi sebenarnya tidak terlalu buru-buru juga untuk memutuskan ini. Jadi, tapi kan buru-buru juga di tubuh KPU Bang, berdasar bentar lagi. Masih lama. Jadi menurut kami sebagai wacana ini kita menarik ya, sehat bagi demokrasi kita wacana ini, tetapi bagi kami tetap bagaimana mengusung Pak Anies bisa berlayar sebagai calon presiden. Gitu. Nah, kalau saya sih cerah aja ngelihat kalau memang dua pemimpin muda ini kan jadikan satu gitu. Seru tuh nanti pertarungan politiknya. Mau yang muda atau mau yang senior? Ya misalnya gitu-gitu kira-kira. Jadi agak rasis. Tapi begini Bang, kalau Bang Hensa melihatnya mimpi yang katanya Bang Said Abdullah kan, ya namanya juga mimpi, masa nggak boleh gitu. Mimpi yang dibawa oleh PD Perjuangan ini berlatar belakang apa? Apakah karena kemudian sudah melihat Prabowo dengan koalisi besarnya gitu, kemudian nampaknya elektabilitas Ganjar akan menurun? Gini, Ibu Megawati Soekarno Putri itu kan memang sudah terbukti sebagai tokoh bangsa yang memang menjaga demokrasi di Indonesia berjalan langgeng. Demikian pula dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini ada Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian ada Surya Paloh, kemudian ada Ustadz Saihu, belum lagi KMS-nya PKS. Jadi menurut saya hal-hal ini mungkin saja terjadi. Ditambah lagi juga dengan kekuatan akar rumput P3 yang memang per hari ini walaupun elitnya ke Ganjar, akar rumputnya ada di Anies Baswedan. Nah itu gitu dia. Kan? Sehingga kalau ini terjadi itu pasti akan melegakan banyak pihak sebetulnya. Hanya memang dalam politik walaupun semuanya mungkin, memang tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Urusan pemilihan menteri dan lain-lain nanti akan lebih panjang lagi. Tapi kalau kemudian dari awal banyak sekali tokoh-tokoh yang di sekitaran istana membocorkan bahwa hanya akan ada 2 calon presiden, sementara sekarang yang adanya 3, kan kalau mereka memaksakan harus 2 calon presiden kan, apakah itu Pak Prabowo yang gagal, apakah itu Mas Ganjar yang gagal, ataukah itu Mas Anies yang gagal, kan masih ada kemungkinannya. Kalau saya pribadi sebagai rakyat, pengennya sih 3 pasang calon, ya, sehingga walaupun nanti ada batas atas calon presiden ya, misalnya usia 70 tahun seperti Hakim Agung, pasti ada yang berdoa supaya tidak dilaksanakan pada saat pemilu 2024 nanti. Karena kalau enggak nanti jadi 1 putaran doang tuh Bang. 1 putaran cuma 2 ya. Tapi seru juga ya kalau kita berikan kesempatan anak-anak muda justru untuk. Oke, tapi menariknya kalau tadi Anda sampaikan akar rumput nih Bang. Sekali lagi Bang, nampaknya kalau kita lihat, ya ini orang awam, masyarakat awam, dan juga kalau kita lihat narasi netizen di media sosial gitu ya, dengan isu
Ganjar, Anies. Kok kayaknya nggak mungkin gitu, ini ketemunya di mana gitu kalau kita lihat dari karakteristik ideologi pemilihnya. Oke, kita lihatlah pemilih koalisi perubahan yang biasanya mengkritik pemerintah saat ini, kemudian juga narasi-narasinya narasi-narasi perubahan, dan juga sebagian besar dari mereka adalah kalangan religius begitu ya Pak Anies. Dan kemudian kalau dari kubu pendukungnya Pak Ganjar yang memang biasanya puas dengan pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo, kemudian mendukung keberlanjutan, dan juga sebagian besar dari mereka adalah nasionalis gitu. Memang betul-betul nampak bertolak belakang gitu Bang. Nanti akan lari kemana akar rumput ini? Kalau kalau Maria buka ada ART-nya semua partai politik di Indonesia, itu nggak ada pembedaan. Ini partai politik nasionalis, ini religius. Pemilih. Oh, kalau pemilih lagi-lagi itu kan bagaimana pemimpinnya. Jadi artinya kalau dari partai politik sendiri itu ya memang semuanya itu nasionalis religius. Dan pemilih itu kan tergantung bagaimana arahan dari elit partai politiknya. Gitu. Jadi kalau kemudian nanti memang Anies Ganjar atau Ganjar Anies gitu ya, ya nanti itu pasti akan ada proses-proses yang dijalankan. Nah, menariknya bila ini beneran terjadi, satu pemerintahannya itu seperti apa gitu ya, karena ini ada dua matahari kembar gitu ya. Terus kira-kira 2029 ini dua orang ini lagi maju lagi nih, Ganjar Anies nih. Siapapun nanti yang jadi wakil presiden pasti akan merasa percaya diri dan maju melawan si calon presiden. Nah, apakah itu kemudian akankah juga dipertimbangkan oleh PDIP? Harusnya ada Bang Masinton nih, menarik juga ini dari partai pencetus gitu ya. Tapi Bang Iqbal, kalau melihat juga nanti akan seperti apa sih ke depannya begitu ya Bang ya. Sekali lagi tadi namanya pemilih ya people change lah kalau misalnya katanya Bang Hensat gitu ya. Tapi apakah kemudian mungkin Bang jangan sampai kemudian nanti pemilih PKS justru larinya ke kubu sebelah Pak Prabowo? Iya, makanya kita lagi-lagi kalau Anies tidak jadi capres mungkin. Tetapi selagi Anies jadi capres itu mungkin masih bisa diterima lah. Karena lagi-lagi partai yang paling solid dan sejak awal mendukung Pak Anies adalah Koalisi Perubahan. Dan kita udah keliling Indonesia, memang masyarakat menyambut perubahan itu. Dan sambutan Mas Anies luar biasa. Jadi kita melihat bahwa ini bukan kaleng-kaleng, ini peluang Mas Anies saat ini ya, now or never, ya kan, sekarang atau tidak sama sekali. Karena di 2029 belum tentu akan terjadi kesempatan ini. Dalam politik ada 3 tanda baca yang biasanya dipakai. Sudah titik, masih koma, atau masih tanda tanya. Sama nih, di PDI Perjuangan, apakah Mas Ganjar sudah titik, masih koma, atau tanda tanya, gitu ya. Kalau di Koalisi Perubahan udah pasti Mas Anies ya. Nah, itu sudah titik atau masih koma atau tanda tanya tuh? Itu titik kayaknya. Oh, sudah titik itu. Nah, itu pasti akan dipertimbangkan. Tadi kan kita bicara Ganjar Pranowo karena Ganjar Pranowo yang sudah ditetapkan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan. Tapi kalau ternyata demi kepentingan politik PDI Perjuangan P3 bergabung dengan atau Koalisi Perubahan bergabung dengan PDI Perjuangan vice versa gitu ya. Dan kemudian PDI Perjuangan, waduh, kalau Pak Ganjar memang kita deklarasikan sebagai calon presiden. Kalau calon wakil presiden mungkin ada orang lain mungkin. Gitu ya. Tapi inilah kepentingan politik kan. Kepentingan politik semuanya ya Bang, dan juga kepentingan rakyat sih Bang sebenarnya. Ya, jangankan selain mengkritik PDI aja yang saat ini berada pemerintah, dia mengkritik pemerintahnya sendiri yang dijalankan. Nah, itu kan tanda-tanda PDI Perjuangan mau berubah. Iya. Itu kan kalau nggak mau menerima perubahan ya. Nah, itu dia. Apakah kemudian akan juga bergabung di perubahan dan juga berlanjutan, nanti kita akan lihatlah. Sekali lagi sayang sekali bahwa dalam diskusi ini partai pencetus wacana Ganjar Anies tidak bisa hadir dalam diskusi kita, yaitu Bang Masinton Pasaribu. Kalau gitu nanti kita lihat ya akan seperti apakah ini hanya mimpi di siang bolong atau kemudian sebuah wacana yang kemudian bisa menjadi kenyataan. Nah, kita akan tunggu nanti dalam pendaftaran KPU. Nah, ini nanti juga akan digarap juga nih isu ini gitu ya. Selain di Apa Kabar Indonesia Pagi, batasan calon presiden. Isu wacana duet ini Bang. Kalau batasan usia nanti kita bikin dialog lainnya gitu ya. Nanti Anda juga bisa saksikan dalam Kabar Utama Pagi pada pukul 8.30. Sekarang saya kembalikan dulu lah ke Bayu dan juga Ratih. Bayu dapat salam dari Bang Hensat sama Bang Iqbal. Ya, Bayu. Kok Ratih nggak disalamin sih, Bayu aja yang disalamin. Cemburu tuh. Cuma kita masih menunggu dari tadi ya Bang Masinton kemana, semalam udah oke, pagi hari ini ditunggu sama Ayah tuh di halte bus Transjakarta Bundaran HI, padahal view-nya cakep banget tadi di situ, harusnya ikut Bang Masinton. Nanti mungkin lain kali bisa hadir bergabung ya Bang Masinton ya. Terima kasih Maria Segaf. Oke, kita harus jeda dulu sejenak pemirsa. Nanti kita hadirkan kabar-kabar pilihan mengenai politik pastinya ya. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.